Ini Pak, ada berkas yang harus Bapak tanda tangani. Tolong kamu panggilin Vina. Siapa? Siapa? Masuk. Ada apa Bapak memanggil saya ke sini? Saya memanggil kamu karena kebetulan posisi manajer sedang kosong. Berhubung kinerja kamu bagus, saya mau mengangkat kamu di posisi manajer. Kamu mau ya? Beneran Kak, kan masih ada yang lebih baik dari saya. Kebetulan cuma kamu yang masuk di kriterianya. Ya udah kalau gitu boleh. Mulai besok kamu pindah ke ruangan. Baik Pak, terima kasih. Boleh saya keluar? Silakan. Ke kantinnya kan ada punya di lokasi ya? Gimana kalau malam itu? Kalau jalan-jalan masih belum dibawa. Mana? Ini berapa ya? Ini berapa ya? Mau kita pulang? Bukan jabatan orang-orang yang Ai, kenapa kamu bukannya nggak juga masuk ke ini ya? Kan tersebut sangat berada. Sombong banget kamu Vina. Oh. Aja, kamu yang naik jabatan sedangkan aku Selamat ya kamu ya. kerja di sini, tapi masih gini-gini aja. Awas aja. Jadi nanti tuh jalan-jalan ya jadi itu kamu terakhir dong kan kamu harus ke Jakarta. Iya, tapi ya boleh. Awas aja kamu Vina, aku bakal ngadu domba kamu sama Jihan. Dengan aku masukin berkas ini ke tas Jihan, Jihan yang bakal disalahin dan kamu bakal nuduh dia. Padahal aku yang masukin. Dengan ini Jihan bakal nuntut kamu atas pencemaran nama baik. Rasain kamu Vina. Dengan berkas yang kemarin saya titipkan benar. Iya Bu, sebentar cari dulu ya. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada Bu. Coba cari sekali lagi ya nggak? Benar-benar Bu. Kamu salah jumpa atau gimana? Atau ada orang yang ngambil? Tolong. Mulai ini kita cek semua tas karyawan yang ada di sini. Takutnya ada yang sudah juga yang nggak suka ngumpetin gitu. Ayo Bu. Kamu ini
ditaruh di mana? Di meja, Bu. Kenapa sekarang nggak ada? Kita sekarang panggilin semua karyawan yang ada di sini. Iya, Bu. Memiliki perusahaan. Saya ngecek masnya ada di sini. Ini Bu ada. Benar nggak bekasnya ini? Ya benar ini tasnya. Tas siapa itu? Tas saya, Bu. Kenapa ada di tas kamu? Saya nggak tahu, Bu. Tiba-tiba di tas saya. Ini berkas penting milik perusahaan bukan milik kamu. Saya nggak ngambil, Bu. Beneran. Tapi itu ada di tas kamu. Kamu nggak percaya sama aku, Bin? Kamu bohong ya? Enggak. Kalau kayak gini terus, aku akan bawa saya ini ke pengadilan soal pencemaran nama baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pengadilan di Kota Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pencemaran nama baik pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nama perkara 434-11-MP-11-2023 dengan terdakwa Vina Aprianti pada hari ini tanggal 19 Oktober 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk kembali. Terdakwa dipersilakan untuk menempati posisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 434-11-2023 dengan terdakwa Vina Aprianti pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dalam kasus ini, apakah saudari didampingi oleh penasihat hukum? Iya, yang mulia. Saudari penggugat, benar nama Anda Ciaminda ini? Iya, yang mulia. Saudari tergugat, apakah benar nama Anda Vina Aprianti? Iya, yang mulia. Bekerja sebagai karyawan swasta umur 21 tahun, beralamat di Desa Pungkek. Iya, yang mulia. Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin berencana saudara kepada saudari jaksa penuntut umum. Saudari jaksa penuntut umum, apakah surat tersebut sah? Ya, benar sah, yang mulia. Baiklah, saat ini pengacara akan di persidangan negeri Kota Majalengka. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan diingat dengan tertib. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk membacaan dakwaannya.
Bagaimana saudara terdakwa, apakah sudah menerima dakwaannya? Sudah yang mulia. Saudari jaksa penuntut umum silakan bacakan dakwaannya. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 27 ayat 3 UUD ITE tentang pencemaran nama baik, pasal 335 ayat 1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, pasal 317 ayat 1 tentang mengadu dengan cara memfitnah. Apakah sudah mengerti dengan surat dakwaannya yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Sudah mengerti yang mulia. Saudari terdakwa, saudari penasihat hukum, saudari jaksa penuntut umum, demikian putusan lembaga majelis hukum sesuai dengan pelanggaran pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik, pasal 335 ayat 1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, pasal 317 ayat 1 tentang mengadu dengan cara memfitnah, dapat mengajukan perlawanan terhadap keputusan dan selain pada pengadilan tinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan kepaniteraan. Penuntut umum, apakah kepada saksi sudah siap? Sudah yang mulia. Kepada saksi silakan masuk di ruang sidang dan menentukan posisi dengan terdakwa. Benar tidak bernama Laila Lubadia, umur 21 tahun, pekerjaan karyawan swasta? Ya benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelum atau punya hubungan darah dengan terdakwa? Ya, saya kenal mulia dan saya juga punya hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah, saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum minta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai agama masing-masing. Saudara atau saksi sudah siap? Saya siap yang mulia. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lainnya yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, kami berjanji jadi kami memohon dalam memberikan keterangan nantinya dan sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena dapat dipidana sesuai dengan pasal 361 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan dengan denda sebesar Rp200.000 atas kasus ini. Ada hubungan apa Anda dengan korban? Saya hanya sebagai teman biasa yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal korban? Saya sudah setahun lebih yang lalu ya. Apa yang Anda ketahui tentang korban? Saya selaku rekan dari korban bercerita kepada saya mengenai perubahan terdakwa di bidang sosial. Lalu saya bertanya kepada korban bagaimana akar permasalahan. Ternyata korban dan terdakwa telah berselisih paham. Sudah lama lalu ucapnya terdakwa memberikan perubahan bahwa korban telah mencuri salah satu barang dari terdakwa. Namun korban mengungkap hal tersebut bahwa korban tidak melakukan hal tersebut. Penuntut, apakah masih ada yang berkaitan dengan pada saksi? Saya rasa sudah cukup yang mulia. Saudara penasihat umum, apakah masih ada yang berkaitan dengan saksi? Sudah cukup yang mulia. Saudari terdakwa apakah keterangan dari saksi dari hasilnya? Sudah. Selanjutnya pembelaan dari terdakwa selaku penasihat hukum dari Pina Abianti untuk menyampaikan perbedaannya.
Terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan keterangan dari saksi, saya menemukan pasal yang tidak didapatkan oleh rekan saksi. Menurut saya tidak sesuai. Pasal tersebut adalah pasal 335 ayat 1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, sebab klien saya tidak melakukan adalah terhadap korban, atau apabila majelis hukum berkenan dapat mohon putusan seadanya sesuai ketentuan hukum yang hadir. Terima kasih. Terima kasih saudara. Apakah penuntut umum tadi sudah mengerti dan apakah ada barang bukti? Iya, Yang Mulia, saya ada barang bukti. Selanjutnya silakan saksi dan terdakwa untuk menentukan posisinya. Selanjutnya pembacaan amar putusan dan vonis terdakwa oleh hakim. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka akhirnya sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara dengan keringanan 5 tahun, membayar kerugian korban sebesar 100 juta. Maaf Yang Mulia, saya menyatakan berdasarkan tersebut untuk dari terdakwa. Menurut saya denda yang diberikan kepada terdakwa paling besar imkan. Baiklah, kami akan pertimbangkan kembali. Setelah selesai berdiri, kami memutuskan untuk meringankan denda kerugian 100 juta menjadi 20 juta. Apakah penasihat umum setuju dengan keringanan dan keputusan tersebut? Ya, setuju Yang Mulia. Baiklah, dengan ini kami menyatakan bahwa terdakwa Vina Ardianti dijatuhi hukuman selama 5 tahun penjara dengan membayar kerugian sebesar 20 juta. Dengan ini menyatakan pengadilan ditutup.